Kementerian Pertanian menetapkan kita sebagai model korporasi petani di Indonesia, salah satunya. Jadi ada 3 daerah yang dijadikan model korporasi tani, itu salah satunya Maluku Utara, dan ini rahmat Tuhan. Even after all this time, would you be mine? 'Cause I drop it all just to get you. Ya Pak, kita lanjut. Ada kesuksesan yang Bapak toreh sesuai pengamatan kami, yaitu KEI mampu menjadi daerah penghasil bawang dan cili terbesar skala regional, bahkan ini bisa diekspor ke daerah sekitar. Apa kiat atau cara yang Bapak ambil sampai bisa mencapai kesuksesan tersebut? Iya, jadi yang pertama kami memahami permasalahan mendasar yang terjadi di bidang pertanian. Salah satunya Bung Iman ini jadi YouTuber, tapi tidak ada satu orang pun di antara kita ini yang bercita-cita jadi petani. Pekerjaan petani adalah pekerjaan pilihan terakhir. Jujur saja, benar, Bung Iman tidak pernah terbayangkan menjadi petani. Dan kita semua di dalam ruangan sekarang ini tidak ada yang mau jadi petani. Nah, maka kami harus membuat pertanian itu menarik. Kenapa pertanian menjadi pilihan terakhir? Bidang yang paling didoktrin untuk dihindari menjadi profesi adalah pertanian. Ingat waktu kita sekolah dulu, biasanya kalau orang tua menasihati kita untuk sekolah dengan baik, itu bahasanya begini: kamu ke sekolah baik-baik, belajar pintar-pintar supaya kamu berhasil, dan jangan sampai kamu pulang ke kampung kamu bikin kebun setengah mati. Dan itu bahasa itu kita semua dengar, nasihat itu kita dengar, dan secara tidak langsung kita semua didoktrin untuk tidak jadi petani. Makanya kita semua harus jujur bilang, tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin jadi petani. Maka kami harus meyakinkan bahwa pertanian ini merupakan satu profesi yang menjanjikan masa depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah itu kami menggerakkan cita-cita. Jadi saya tadi bilang bahwa semua di dunia ini digerakkan ada tujuan, ada cita-citanya. Petani kami gerakan dengan target penghasilan yang layak 6 juta per bulan. Sehingga itu yang menjadi motivasi petani berusaha untuk membangun kebunnya, baik untuk cabai, untuk bawang, karena ada cita-cita yang dikejar. Ada target. Ya. Lalu kita buat menarik dengan melakukan intervensi, dengan menyiapkan sarana prasarana pertanian yang memudahkan pekerjaan, sehingga image pekerjaan pertanian yang kerja kasar, kerja yang susah, kerja yang bergelut dengan tanah kotor, itu bisa teratasi, sehingga ya secara perlahan masyarakat mulai yakin bahwa pertanian adalah profesi yang cukup menjanjikan. Apa gebrakan inovatif bidang pertanian dan ketahanan pangan yang sedang Bapak siapkan, dan langkah-langkah strategis apa yang Bapak siapkan untuk itu? Ya, jadi dari pertanyaan Pak Iman, Bung Iman tadi, bahwa di pertanian salah satu persoalan yang besar itu adalah pemasarannya. Ya. Maka langkah-langkah untuk kita mengatasi permasalahan pemasaran, dan itu pemasaran itu masalah klasik yang selalu dihadapi bidang pertanian. Maka langkah yang kita buat adalah mengkorporasi petani. Jadi menggabungkan petani dengan usaha-usaha kecilnya di korporasi menjadi satu usaha yang besar, usaha bersama yang besar, sehingga kejelasan pasar, kejelasan usaha mereka itu terbangun. Lalu kemudian
memang ada perilaku yang harus kita robah, di mana pasar itu harus kita jangan terjemahkan sempit. Jadi beda antara memasarkan dengan menjual. Kalau menjual itu mencari pembeli, sedangkan memasarkan itu mencari pelanggan. Ya. Nah, ini yang proses ini lagi kita jalani, sehingga mentalitas petani adalah mentalitas berbisnis untuk mencari pelanggan, bukan mencari pembeli. Ini beda. Ya, dan tahun depan ya, ini juga rahmat Tuhan kepada Maluku Tenggara, bahwa untuk petani kelapa di Kebesar, bukan hanya Kebesar tapi di Maluku Tenggara itu, kita Kementerian Pertanian menetapkan kita sebagai model korporasi petani di Indonesia, salah satunya. Jadi ada 3 daerah yang dijadikan model korporasi tani, itu salah satunya Maluku Tenggara, dan ini rahmat Tuhan akan dilakukan tahun 2022, dan ya kita semua, saya berharap kita semua dukung supaya Amin. pembangunan pertanian di Maluku Tenggara makin baik. Ya. Oke Pak, terkait korporasi, apakah ini juga akan melibatkan BUMO? Ya, tentu karena pelaksanaan korporasi ini kan berada pada desa, dan kita sepakat bahwa BUMO adalah tulang punggung ekonomi di desa, sehingga wajib dan harus BUMO dilibatkan mungkin sebagai off taker, ataukah dia sebagai berada pada upstream menyiapkan sarana prasarana produksi. Nah, itu nanti kita lakukan pada organisasi yang masih harus